Adik-adik, ibu lagi seneng banget nih. Karena girl group favorit ibu lagi comeback. Ayo, siapa lagi kalau bukan Blackpink in your area. setelah hiatus selama 1 tahun dan 10 bulan, Blackpink lagi-lagi mencetak sejarah nih adik-adik. Mereka kurang dari 1 minggu udah bisa menjual 1,5 juta kopi. Mereka kurang dari 1 minggu udah bisa menjual 1,5 juta kopi dari album mereka. Wow, Daepak. Dan untuk adik-adik Blink se-Indonesia nih, ibu punya pengumuman. Dicatat karena di tanggal 11 Maret 2023, Blackpink akan menggelar konser di Jakarta. Jadi save your money, nabung yang benar supaya kalian nggak terlilit pinjol ya adik-adik. Fun fact ya adik-adik, kita tahu Blackpink itu berjumlah 4 orang member. Nah seharusnya ini berjumlah 5 orang, bukan ibu ya, bukan ibu. Tapi member kelima ini harusnya bernama Cha Minhyun. Sayangnya si member kelima alias Cha Minhyun ini nggak jadi debut di Blackpink. Gara-garanya dia ketahuan pacaran sama orang di satu trainingnya dia. Dan ada juga nih rumor yang mengatakan kalau misalnya visualnya ataupun mukanya dia itu mirip sama salah satu member dari 4 member lainnya. Walaupun si Cha Minhyun ini nggak jadi dia debut di Blackpink, syukurnya dia bisa berhasil debut di salah satu girl band lain yang namanya G-Idol. Nah ini tuh punyanya Cube Entertainment. Kalau kita pikir-pikir kayaknya kehidupan idol tuh bahagia ya adik-adik. Tapi mending kita tanya langsung nih ke warga lokal. Kira-kira mereka kalau ditawarin jadi idol mau nggak ya? Kok mau nanya dong, Koko suka K-pop gak? B aja sih, nggak yang sampai suka gimana-gimana. Suka sih. K-pop tuh genre ya? Iya. Kurang suka kalau K-pop mah. Suka. Kakak kenapa bisa suka sih sama K-pop gitu? Awalnya gimana suka? Kayak gimana ya? Keren banget. Lucu gitu. Gak tau, suka aja. Karena ya kurang selera aja, kan selera orang beda-beda ya. Kasih kesempatan gitu jadi idol. Kakak mau nggak? Mau. Enggak. Mau. Waduh, kalau jadi boyband mah gak bisa sama. Kalau Bibit bisa Kurang minat. nyanyi gitu. Ya seneng aja sih. Kalau ditawarin belajar oke dah. Mau ya. Mau dong. Karena ya kehidupan dari apa yang saya udah lihat apa idol-idol gitu kan, mau K-pop mau yang Jepang atau apa, kayaknya kehidupan privasi mereka tuh udah hilang gitu. Apa-apa diikutin sama fansnya, apa-apa diliatin sama paparazzi, jadi ya nggak tenang lah hidupnya gitu. Karena faktanya adik-adik, sebelum mereka menuju puncak atau berada di ketenaran sekarang, mereka tuh harus melewati penderitaan yang luar biasa. Gimana enggak, sejak umur mereka belasan tahun nih, mereka sudah berada di dalam training dan menjadi trainee, latihan dari jam 4 pagi hingga tengah malam loh adik-adik. Dan semua kegiatannya itu diisi dengan jadwal yang super padat. Nah, mereka ini latihannya bukan cuma nyanyi, nari, tapi mereka juga latihan yang namanya acting, body language, dan juga tata krama. Dan ini latihan tuh nggak cuma seminggu, 2 minggu, sampai sebulan. Latihannya itu bisa sampai berbulan-bulan hingga tahunan loh adik-adik. Bahkan ada beberapa idol yang latihan dari 5 sampai 10 tahun tuh. Wah, ini udah kayak wajib belajar ya, bisa sampai 12 tahun kayaknya. Nah, peraturan selama masa training pun juga lumayan ketat ya adik-adik. Mereka ini nggak boleh bawa HP alias nggak ada komunikasi sama sekali sama pihak luar. Dan di sisi lain, mereka itu juga nggak boleh pacaran dengan sesama trainee. Aduh, bayangin deh adik-adik. Kalau misalnya kalian umurnya masih belasan tahun, terus kehilangan tuh masa-masa cinta monyet pacar-pacaran. Pasti kan sedih banget ya. Ibu mah dan seremnya, selain mereka digodok secara mental dan juga personally, mereka ini juga dibentuk sedemikian rupa supaya mengikuti standar kecantikan di Korea Selatan. Gak sedikit dari mereka itu sampai-sampai harus menjalani banyak banget yang namanya operasi plastik. Mulai dari hidung, matanya dirubah, rahangnya dirubah, bahkan ada juga yang ngerubah tulang belikatnya mereka. Nah, padahal mereka kan udah operasi plastik tuh. Tapi masih aja nih, para coachnya ini menyuruh mereka biar tambah kurus lagi. Sehingga mereka melakukan diet ketat. Gak peduli berapapun tinggi mereka, semua orang-orang yang mau menjadi member idol harus berberat 47 kg. Waduh, itu cuman kayak galon air minum kali 2 kali ya.
Nah, mereka kalau mau latihan, biasanya kalau biar nggak lapar nih, mereka tuh harus makan es batu. Nggak jarang dari mereka sampai pingsan loh adik-adik pada saat lagi latihan. Aduh, sedih banget loh. Kadang ibu sedih juga yang ngeliatin mereka. Nyari duit begitu banget dah. Sampai harus mengorbankan yang namanya kesehatan dan juga apa pemberian Tuhan gitu. Tuhan udah ngasih mereka muka cantik, dirubah lagi tuh supaya sesuai dengan kemauan mereka. Ini cukup ironi ya adik-adik, karena mereka selama masa trainee mengalami hal-hal atau harus menjalani kehidupan yang tidak manusiawi, tapi pada saat mereka sudah debut, mereka menjadi sosok sempurna yang dilihat oleh masyarakat. Dan ternyata perjuangan mereka nggak cuma sampai di situ adik-adik. Setelah selesai nih dengan perlakuan mereka di training yang tidak manusiawi, pada saat mereka sudah debut, mereka lagi ketemu masalah baru nih. Mereka harus menghadapi fans-fans garis keras yang biasanya itu mau masuk ke ranah kehidupan pribadi mereka. Atau istilah Koreanya, sasaeng. Sa itu artinya pribadi dan saeng itu artinya kehidupan. Dan gak jarang, para sasaeng yang terlalu mencintai idol mereka ini mengancam keselamatan jiwa dari idol mereka justru. Salah satu idol yang pernah ketemu sasaeng nih adalah Yoonho dari TVXQ. Nah, dia pernah diracun sama sasaengnya dia sampai mengalami gangguan pencernaan. Di sisi lain, ada Suga BTS. Nah, kalau kalian tahu Suga BTS kan emang cakep ya, Nek. Tapi nih sasaeng ya, dengan seenak udelnya tiba-tiba nyosor. Mau dicium tuh si Suga. Bebek lu main nyasar-nyasar. Padahal kita tahu nih adik-adik, jadi seorang idol di Korea kan susah banget ya. Tapi tetap aja, mereka ini nggak bisa lari dari rujakan netizen. Mirip-mirip sama netizen di Indonesia. Bedanya, kalau misalnya artis di Indonesia ada masalah dan dirujak sama netizen, gampang, mereka tinggal klarifikasi, malah tambah viral kan. Tapi hal ini nggak bisa dilakuin di Korea adik-adik. Sedihnya adik-adik, banyak banget nih dari artis Korea ataupun artis K-pop itu sampai bunuh diri gara-gara nggak kuat menghadapi cyberbullyingnya para netizen Korea. Salah satunya adalah kasus yang terjadi pada Sulli dan juga Gohara, mereka tuh sampai bunuh diri di tahun 2019 lalu. Buat adik-adik yang belum tahu Gohara, jadi Gohara itu merupakan member dari girl band Kara. Dia itu dulu eksis banget kan. Nah tiba-tiba dia punya mantan nih. Mantannya putus sama dia, langsung ngancem dia mau nyebarin sex tape-nya. Waduh, parah banget nih. Akhirnya netizen tahu tuh dan malah nyerang si Gohara. Akhirnya pun Gohara memutuskan untuk bunuh diri. Harapan kita kan semakin hari orang semakin ngerti kan tentang cyberbullying. Tapi enggak adik-adik, awal tahun 2022 aja nih, seorang atlet voli namanya Kim In Hyuk, dia tuh sampai mengakhiri hidupnya sendiri. Gara-gara banyak banget ada netizen yang mengkomentari tentang dia itu pakai makeup dan dia memiliki hubungan saling suka dengan sesama jenis. Waduh, belum lagi netizen tambah ngerujak nih, dibilang katanya ada video seksnya dia tersebar. Tuh, adik-adik udah tahu kan? Kebayang kalau misalnya kalian nggak ngontrol yang namanya tuh jari-jari kalian. Kalau mau ngetik, dipikir dulu, kalian tuh bukan hewan. Bisa-bisa kalian ngetik bikin orang sakit hati, atau orang mati. Emang kalian mau nanggung karmanya? Menurut sebuah data dari OECD Health Statistics, dicatat ternyata Korea Selatan ini memiliki tingkat bunuh diri paling tinggi di dunia. Tidak lain tidak bukan, ternyata penyebabnya adalah cyberbullying yang sudah mendarah daging sejak zaman kerajaan. Nah, sebuah dokumen dari dinasti Chosun melihat adanya budaya Myu-sin-rae. Ini di mana para perwira junior itu disiksa sama perwira yang udah senior. Mereka itu biasanya bisa sampai dipukulin, dilemparin kotoran, bahkan dibanting-banting dan juga disiksa menggunakan tongkat loh adik-adik. Dan mereka juga disuruh melakukan hal-hal yang gak berfaedah lainnya. Bukannya makin hari malah makin berhenti, ini malah makin menjadi-jadi adik-adik. Aksi perundungan ini yang melibatkan kekerasan bahkan menyebar sampai ke dunia persekolahan. Dunia persekolahan di Korea Selatan itu berat ya adik-adik. Kalau misalnya kalian nih dapat ranking terakhir di Indonesia, paling banter apa sih? Dijewer kan emak-emak kalian? Nah beda nih kalau di Korea Selatan. Banyak banget ada kasus bunuh diri gara-gara mereka gagal untuk ujian masuk ke perguruan tinggi. Bayangin aja nih adik-adik, mereka nih para pelajar di Korea Selatan belajar kan dari pagi-pagi tuh sampai sore.
Nah, dari sore itu mereka les lagi sampai jam 11 malam. Wah, nggak berhenti-berhenti tuh, belajar aja isinya. Budaya ini udah dilakukan anak-anak tersebut dari SD. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa terjamin masuk ke universitas perguruan tinggi yang mereka. Di Korea Selatan, tes masuk perguruan tingginya ini namanya adalah tes Seneung. Nah, di sini pemerintahnya itu sangat memperhatikan para pelajarnya. Bahkan, beberapa instansi sengaja dibuka secara telat supaya nggak mengganggu proses dari pembelajaran dan juga tesnya ini. Sampai-sampai nih adik-adik, banyak banget ada bandara ataupun pesawat-pesawat itu nggak boleh terbang dulu demi supaya nih para pelajarnya bisa tes listening dan juga bisa makin fokus pada saat mengerjakan tesnya. Padahal nih adik-adik, itu tuh bukan murni dari kemauan mereka. Ini semua gara-gara tekanan dari masyarakat yang punya standar. Kalau misalnya kalian pelajar, itu baru diakui kalau masuk SKY University. SKY itu adalah singkatannya adik-adik. Yang pertama itu adalah Seoul National University, terus ada Korea University, dan yang terakhir itu Yonsei University. Nah, kalau misalnya kalian nggak masuk nih ke sini, kalian nggak dianggap apa-apa gitu sama masyarakat. Gimana adik-adik? Bersyukur nggak hidup di Indonesia? Kalau misalnya kuliah, ya bagus. Nggak kuliah juga nggak apa-apa, masih bisa hidup. Dan fakta paling menyakitkan lainnya nih adik-adik, emang di Korea Selatan ini tercatat sebagai negara yang orang-orangnya paling kurang tidur. Bahkan nggak dikit dari mereka ini sampai meninggal gara-gara kurang tidur. Padahal nih, pas SMA, SD, SMP mereka udah belajar sebegitunya kan, usaha. Nah, di dunia kerja, usaha mereka yang keras nih masih berlanjut. Mereka itu bahkan nggak jarang kerjanya itu sampai jam 3 pagi adik-adik. Dan ini terjadinya itu hampir setiap hari di kehidupan mereka. Dan seremnya nih, kalau misalnya mereka susah tidur adik-adik, mereka tuh bisa menegak sampai 20 butir pil obat tidur. Dan kalau misalnya masih nih nggak bisa tidur, mereka bantu ngedorong tuh obat tidur pakai alkohol. Ini beda banget ya sama orang-orang Indonesia yang terkenal kita itu kaum rebahan. Duh, kalau tidur mah nomor 1, paling gampang. Apalagi tuh yang di belakang tuh. Dengerin ibu nggak dari tadi? Nah, selain kultur dan juga tekanan sosial yang bikin orang depresi juga stres, ternyata negara Korea Selatan ini juga kurang ramah sama perempuan-perempuannya. Gimana enggak? Tercatat 43,5% pelecehan seksual kepada perempuan di negara Korea Selatan. Nah, selain itu, ada statistik yang menyebutkan bahwa setiap 25 menit sekali terjadi satu pelecehan seksual di Korea Selatan. Dan itu bukan cuma yang secara fisik, yang ketemu langsung ya adik-adik, yang digital juga terhitung. Seremnya nih, bahkan ada website yang namanya sora.net. Di sini, orang-orang yang mengikuti atau melihat website tersebut, mereka merencanakan mau melakukan pelecehan seksual ataupun perkosaan kepada korban-korbannya. Dan bukan cuma wacana aja, ini beneran mereka rencanain dan juga mereka lakuin loh adik-adik. Nah, menurut keterangan polisi, di dalam forum itu banyak banget ada foto-foto dari kamera terselubung, di mana perempuan-perempuan yang ada di kamar mandi umum, ini semuanya kesebar foto-foto dan juga videonya mereka. Untungnya, polisi udah menutup website ini. Satu lagi kasus yang cukup menjijikkan ya adik-adik, ini ada yang namanya NTH Room. Nah, ini diangkat sama Netflix menjadi sebuah dokumenter berjudul Cyber Hell, Exposing an Internet Horror. Nah, awalnya para korban ini diiming-imingi mau mendapat pekerjaan, mungkin dari segi kayak selebritis kalinya. Jadi dimintalah foto-foto mereka. Tapi ternyata pas dimintain foto-fotonya itu, dimintanya foto-foto yang telanjang lah, seksi. Jebakan Batman ternyata adik-adik. Foto-foto itu justru dipakai untuk memblackmail, alias memeras si korbannya mengirimkan foto tersebut. Nah, selain di blackmail nih, para korban juga dipaksa menjadi budak seks. Mereka itu disuruh memvideokan diri mereka melakukan kegiatan seksual, dan kalau nggak mau, foto-foto yang tadi itu bakal disebarin. Akhirnya, si NTH Room ini viral kan? Banyaklah orang-orang yang mau masuk tuh ke grup itu untuk melihat foto-foto dan juga video tidak senonoh. Kalau misalnya mau masuk ke dalam forum itu ataupun grup itu, nah harus bayar mahal. Dan ternyata anggotanya itu udah sampai 260.000 orang. Syukurnya grup chat itu akhirnya ke-track sama polisi dan para pelaku ini yang berjumlah belasan ditangkap dan dipenjarakan. Aduh, serem banget ya adik-adik. Semoga kayak gini nggak kejadian lagi ya. Syukurnya polisi di Korea cepet ya. Agak beda sama polisi di Konoha. Nah, itulah dia adik-adik. Di balik semua glamour, kebahagiaan, tawa canda tentang Korea ya, menyimpan banyak banget hal-hal yang dark side alias gelap dan kelam. Maka dari itu, banyak-banyakin baca dan cari tahu sebelum kalian mau mengkomen sesuatu ataupun menyerang seseorang. Supaya kalian, orang-orang Indonesia, nggak mengkopi nih atau meniru-niru kebiasaan yang buruk di Korea. Ingat,
Tetap kepo, tetap belajar karena dunia suka kurang ajar. Ibu sekarang udahin dulu kelasnya karena ibu mau lanjut nonton drakor. Oke? Dadah.